Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Tanti Latifah dari kelas 11C. Saya hari ini akan mempresentasikan mengenai Smart Printables untuk ATS dari mata kuliah Sistem Logistik and Supply Chain Management dengan dosen pengampu Profesor Dr. Agus Purnomo, MT, CMLIT. Baik, kita mulai saja bahwa mengenai printables ini. Oke, Smart Printables ini sebenarnya sudah berkembang dari beberapa dekade belakangan ini, mulai dari kita mengenalnya dari barcode, QR code, RFID, dan beacon. Nah, perkembangannya mulai dari barcode, QR code, RFID, beacon, hingga Smart Printables ini cukup pesat dan sangat memberikan dampak yang positif bagi dunia logistik. Dapat kita sampaikan bahwa Smart Printables adalah generasi baru dari teknologi Smart Label yang menggunakan teknologi cetak konvensional dengan elektronika fleksibel untuk mengubah label kiriman statis menjadi perangkat komunikasi data aktif yang di dalamnya terdapat informasi yang jauh lebih banyak daripada data yang tercetak. Jadi di Smart Printables ini kita mengintegrasikan antara uh, material fleksibel yang terbuat dari kertas kah, atau plastik atau kain yang di dalamnya diinsertkan teknologi berupa komponen elektronik, sensor maupun sirkuit maupun dan baterai yang dicetak langsung pada label dan terkoneksi dengan Bluetooth. Teknologi Smart Printable sendiri ini digunakan untuk menangkap, menyimpan, dan mengkomunikasikan data dan informasi yang lebih banyak, sehingga memungkinkan untuk dapat memantau data secara akurat dan real time. Apa sih yang membuat smart label itu menjadi dikatakan smart? Itu ada itu di smart label atau label biasa yang selama ini kita gunakan itu dikatakan menjadi become smart printable ketika adanya teknologi baterai yang dapat dicetak dengan tipis dan dengan ukuran microchips yang semakin kecil. Dengan ukuran microchip yang semakin kecil sehingga tidak akan terlalu banyak menggunakan energi. Oleh karena itu itulah yang kenapa kita menyebutnya dengan teknologi smart printables. Tapi apakah itu mumpuni gitu? Oke, kita next. Oke, jika kita melihat evolusinya dari beberapa dekade tahun belakangan, seperti misalkan di tahun 2000, dari tahun 90-an hingga tahun 2000-an awal, kita sudah mengalami beberapa kali evolusi dari teknologi identifikasi dan pelacakan otomatis. Yaitu kita mulai dengan mengenal dengan adanya barcode yang satu dimensi, ada juga QR code yang dua dimensi, RFID tag, beacon, dan hingga kini adalah smart printables. Kita membandingkan mulai dari teknologinya atau media komunikasinya, barcode dan QR code itu menggunakan teknologi optik. Sedangkan RFID, beacon, dan smart printable itu menggunakan wireless. Meskipun dengan teknologi yang berbeda-beda. Misalkan RFID menggunakan gelombang radio, Bluetooth menggunakan beacon menggunakan Bluetooth dan RFID wireless smart printable menggunakan RFID atau NFC. Penyimpanan datanya sendiri untuk barcode itu sangat terbatas sekali, hanya beberapa angka dan huruf yang dapat kita baca. Sedangkan untuk QR code, kapasitasnya tinggi, dapat membaca teks, URL, dan data lainnya. Sedangkan RFID tergantung ukurannya ya, bisa sedang hingga kecil hingga besar. Sedangkan beacon itu justru tidak menyimpan data sama sekali, hanya mengirimkan sinyal ID. Dia hanya memancarkan gelombang radio yang akan ditangkap oleh teknologi readernya. Kemudian Smart Printable, kita dapat menyimpan data dalam bentuk chips ya dengan teknologi RFID atau NFC. Sayangnya kelemahan ini, Smart Printables ini interaksinya pasif, maka dia harus disentuh atau di-scan dengan jarak dekat. Sedangkan untuk barcode, sama seperti barcode dan QR code pun harus di-scan. Sedangkan Smart Printables pun pasif. Nah, sedikit berbeda dengan RFID, dia bisa aktif, bisa pasif, tergantung teknologi yang digunakannya. Apakah dia menggunakan baterai di internal si RFID-nya atau dia harus menggunakan scanner khusus gitu. Itu dikatakan pasif. Sedangkan untuk beacon sendiri, dia dikatakan interaksinya secara aktif karena dia secara terus-menerus menyalakan sinyalnya, mengirimkan sinyal ID di mana lokasi barang itu berada. Sedangkan daya yang digunakan dari masa ke masa untuk barcode dia tidak memerlukan daya, QR code pun sama tidak memerlukan daya, dia hanya mengandalkan dari mesin scannernya aja. Untuk RFID tag pun bersifat pasif, dia tidak memerlukan daya karena tetap harus menggunakan scanner dan beacon pun dia tetap memerlukan baterai.
Nah, Beacon ini tidak memerlukan baterai dan dia terbatas dengan kapasitas baterai yang dimilikinya. Begitupun dengan Smart Printable, dia tidak memerlukan daya. Sebenarnya dia bukannya tidak memerlukan daya, dia memerlukan baterai, hanya saja baterainya kecil dan penggunaannya pun hanya sedikit karena ukuran microchipsnya tadi kan sudah disampaikan itu berukuran kecil sehingga pemanfaatan baterai cukup sedikit. Sedangkan untuk jarak bacanya sangat dekat untuk barcode dan QR code karena dia harus scan langsung gambar barcode dan QR code-nya sendiri. Kemudian RFID tag itu cukup dekat. Dia memerlukan jarak beberapa sentimeter hingga beberapa meter untuk dapat membaca RFID tag-nya. Sedangkan untuk beacon itu jaraknya cukup menengah hingga 70 meter dia bisa memancarkan sinyal gelombang. Kemudian Smart Printable dia sama seperti RFID dia jaraknya cukup dekat, hanya beberapa sentimeter hingga beberapa meter. Tetapi dengan jarak dekat tersebut, hasil yang dibacanya akan lebih akurat. Kemudian biaya yang digunakan untuk barcode dan dari masa ke masa itu cukup mulai dari sangat rendah, barcode dan QR code. Kemudian RFID cukup relatif tinggi, Beacon pun sama, sedangkan Smart Printable justru rendah hingga ke sedang gitu. Karena dia bukan menggunakan alat hardware seperti Beacon. Next, relevansinya ke teknologi logistik, ke bisnis logistik di masa mendatang. Jadi, teknologi Smart Printable ini untuk penerapan pada bisnis logistik, kita dapat menggunakannya untuk visibilitas supply chain dan efisiensi. Dengan adanya teknologi uh, Smart Printable ini, dengan tadi keunggulan-keunggulan dan kelemahan yang sudah disampaikan di slide sebelumnya, bahwa penggunaan dengan penggunaan smart printable ini kita dapat memantau dan melacak posisi dan kondisi barang secara real time dan akurat sehingga pada setiap tahapan supply chain khususnya untuk barang bernilai tinggi keamanan lebih terjaga serta dapat mengefisiensikan biaya logistik dari hulu hingga end user. Mengefisiensikan biaya logistik ini misalkan mulai dari proses order kita bisa mengetahui dengan tepat dan real time ya kondisi berapa yang harus diorder. Kemudian kita penyimpanan storage di gudangnya pun kita bisa lebih tepat yaitu kita langsung dapat memasukkan barang ini di lokasi yang tepat. Kemudian untuk sortation atau pickingnya pun kita dapat mempercepat proses pengambilan barang dan mengurangi tingkat kesalahan pengambilan barang untuk sebelum dilakukan proses packing. Begitu pula dengan proses transportasi, kita dapat memastikan barang yang sudah naik ke atas kendaraan itu sudah benar dan tepat, sehingga mengurangi tingkat kesalahan dan mengurangi proses retur. Kemudian ini dapat mengefisiensikan biaya logistik. Kemudian ada juga fungsi keamanan dan pelacakan barang. Fungsi keamanan dan pelacakan barang ini dengan adanya label dengan tinta UV khusus untuk mencegah pemalsuan produk tertentu. Jadi diberikan tinta UV khusus pada label sehingga barang tersebut tidak dapat dipalsukan. Kemudian adanya bukti pengiriman atau proof of delivery yang dapat dipantau setiap saat melalui proses pergerakan barang dalam supply chain. Sedangkan pemanfaatan smart printable pada cold chain, kita dapat memastikan kualitas barang perishable goods yang dikirim itu terjaga dengan baik, baik suhunya maupun kelembabannya. Apalagi dengan adanya teknologi pengubah warna pada label barang, ini kita dapat mengetahui apakah barang tersebut masih dalam kondisi baik atau memang sudah dalam kondisi tidak layak untuk diserahkan. Kemudian ada juga biasanya pemanfaatan smart printable pada cold chain ini bisa digunakan untuk pengiriman makanan, obat-obatan, suplemen, vaksin. Atau bahkan beyond that, gitu kan, kita ada juga potensi untuk memantau jadwal penggunaan obat bagi pasien. Nah, dengan menempelkan label tersebut pada kotak obat, misalkan seperti itu. Oke. Sayang sekali, tantangan dalam penggunaan smart printable ini, bahwa sangat banget saat ini teknologi smart printable itu belum dapat diraih atau teknologi yang ada saat ini belum mumpuni untuk terciptanya smart printable. Itu karena teknologi yang Beacon saat ini digunakan pun atau teknologi smart label yang ada saat ini pun belum bisa mengarah ke arah eh, smart printable. Kemudian kurang ramah lingkungan, yaitu dari limbah baterainya, yaitu dengan daya tahan baterai yang pada teknologi smart printable yang terbatas. Itu juga kita bisa menimbulkan masalah karena daya tahannya terbatas, sehingga
label ke sana dulu Kak, sehingga ada kemungkinan label alamatnya tidak terbaca atau data informasi yang terdapat pada label tidak dapat terbaca dengan baik. Selain itu, biayanya masih cukup mahal. Meskipun labelnya lebih dikatakan murah ya, namun tetap lebih mahal daripada label barcode biasa. Selain itu, investasi hardware-nya pun masih tergolong cukup mahal karena scannernya diperlukan scanner khusus dan tidak bisa menggunakan scanner biasa yang digunakan oleh barcode ataupun QR. Adanya potensi resiko data tersebar dan dimanipulasi, tentunya dengan jarak dekat eh, membaca data pada label menggunakan scanner khusus tersebut, maka teknologinya dapat dibaca oleh siapapun yang memegang atau memiliki alat scanner, sehingga dikhawatirkan keamanan datanya tidak terjaga. Tapi outlook for further years mengenai smart printable ini, bahwa teknologi smart printables ini sebenarnya sangat diperlukan untuk memperlancar aliran supply chain di masa depan. Walaupun saat ini baru diaplikasikan untuk barang yang bernilai tinggi karena cukup mahal investasinya, namun dengan teknologi yang belum siap 100%, eh, dirasa smart printables ini belum dapat berkembang. Kemudian adanya semoga teknologi yang ada eh, selama kurang lebih 5 tahun mendatang diharapkan dapat mencapai ke arah smart printable. Maka dari artikel tersebut, DHL sudah siap mengaplikasikannya pada proses rantai pasok. Selain itu, perkembangan teknologi sprintable ini harus dipantau secara aktif terus-menerus untuk pemanfaatan yang berkelanjutan di bidang logistik. Demikian sekilas mengenai teknologi smart printables. Semoga dapat memberikan insight lebih banyak lagi mengenai teknologi di masa mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.